Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penonton IBS TV rahimakumullah. Ada hak dan ada kewajiban. Ada orang yang lebih peduli kepada kewajibannya dan terkesan abai kepada haknya. Misalnya dia datang ke perusahaan, dia datang ke kantornya pada pukul 7, padahal dia masuk sebetulnya pukul 7.30. Begitupun ketika pulang. Orang pulang biasanya pukul 4, pukul 16 sore seperti aturan, dia pulang justru lepas itu. Atau bahkan dia berkomitmen, saya akan tuntaskan pekerjaan hari ini, baru saya akan pulang. Nah, orang yang peduli kepada kewajibannya, kurang sepertinya kepada haknya dia tidak peduli, dia tidak terlalu memikirkan tepatnya, maka orang ini kita sebut orang yang bijak. Yang kedua, ada orang yang dia seimbang antara hak dan kewajibannya, atau sebaliknya antara kewajiban dan hak dia seimbangkan. Pukul berapa masuk kantor, maka pukul itulah dia masuk. Pukul berapa ditetapkan pulang di perusahaan, maka pukul itulah, jam tersebutlah dia pulang. Maka orang ini kita namai atau kita kenal dengan orang yang adil, sebab dia adil baik antara kewajiban dan haknya. Yang ketiga, ada orang yang justru sebaliknya dari yang pertama tadi, dia lebih peduli kepada haknya ketimbang kewajibannya. Disebutkan masuk kantor, masuk perusahaan pukul 7, dia justru datang pukul 7 lebih. Ketika pulang disebutkan pukul 14, dia justru pulang sebelum itu. Dan ketika akhir bulan atau di awal bulan, kalau ini karyawan, maka dia terus bagaimana menunggu, bagaimana perhatian kepada haknya lebih daripada kewajibannya. Nah, orang ini atau golongan yang ketiga ini lebih peduli hak daripada kewajibannya. Banyak hak yang dia tuntut sementara kewajibannya belum, atau tepatnya belum selesai dia tunaikan semuanya. Orang ini kita sebut dengan orang yang tidak tahu diri, atau kita menyebutnya orang tidak tahu diuntung. Maka Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, shaimin wa shaimat, para penonton IBS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama muslim Rasul menyebutkan keseimbangan itu sehingga tidak terjadi kezaliman, orang yang peduli kepada haknya berlebihan atau orang yang cuai dengan haknya daripada kewajiban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslim sittun. Karena itu kita bicara hari ini tentang hak seorang muslim dari muslim lainnya. Pada saat yang sama adalah kewajiban muslim kepada muslim lainnya. Hakul muslimi ala muslimi sittun. Hak seorang muslim dari muslim lainnya ada 6. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu, maka ucapkanlah salam. Maka inilah hak atau kewajiban kita ketika bertemu dengan orang, atau hak yang mesti kita terima ketika orang berkunjung kepada kita. Maka fasallim alaihi, apabila bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam. Sebetulnya ucapan salam itu hukumnya tentu adalah sunat, tetapi hukum menjawab dari salam itu adalah satu kewajiban. Maka ketika kita mengucapkan salam, misalnya ketemu sekelompok orang yang duduk di kedai, yang duduk di tepi jalan, berkerumun, lalu kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Memang hukum menjawab salam itu adalah sunat, tetapi hukum mengucapkan salam adalah sunat, tapi menjawab salam adalah wajib, walaupun kewajibannya itu adalah fardu kifayah. Dari sekelompok orang yang kita temui menjawab salam itu, walaupun satu orang, maka terbebaslah jawaban yang lainnya. Sampaikan perihal bahwa, maukah kalian aku tunjukkan satu hal yang akan memasukkan kalian ke dalam surga? Maka tentu saja sahabat menjawab, mau. Maka Rasul mengatakan, kalian mesti saling mencintai. Kemudian Rasulullah SAW, kalian akan mencintai kalau kalian itu afsus salam,
saling menebarkan salam. Dan kita sebagai muslim ya menyebarkan kedamaian. Itu sebabnya ketika kita solat, begitu kita salam di akhir, salam ke kanan dan salam ke kiri, bukankah kita menyebarkan kedamaian baik ke kanan maupun ke kiri kita? Begitulah seorang muslim, dimanapun dia hidup, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia menetap, maka dia menyebarkan kedamaian, menyebarkan ketentraman. Orang tenang dengan kehadirannya, bukan justru sebaliknya. Maka salam ini mengajarkan kepada kita bahwa misi kita sebagai seorang muslim adalah menebarkan kedamaian tersebut. Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan kita mengucapkan salam tersebut terhubunglah kasih sayang di antara kita sesama muslim. Dengan kita mengucapkan salam ini terbangunlah keinginan ingin saling tolong menolong, ingin saling berbagi sesama muslim. Sebab kata-kata salam itu sendiri adalah selamat. Ya, assalamualaikum warahmah. Ya, yang ketiga tentunya barakah, yaitu wabarakatuh. Maka Rasul atau Allah Subhanahu wa taala tepatnya mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Dan salah satu yang akan mengokohkan persatuan kita adalah dengan kita menyebarkan afsus salam ini, dengan kita menyebarkan salam tadi. Yang kedua, hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, para penonton IBS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan kepada kita bahwa hak seorang muslim dari muslim lainnya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kalian diundang, apabila kalian diminta hadir pada satu pertemuan, fa'ajibhu, maka hadirilah. Inilah kewajiban. Kecuali gugurnya kewajiban itu pertama dengan adanya kemaksiatan di tempat acara tersebut, maka tidak ada kewajiban kita menghadirinya. Yang kedua, kalau ada kewajibannya lebih dari itu, misalnya kita halangan yang betul-betul syar'i, misalnya keluarga meninggal dan lain sebagainya, maka gugurlah kewajiban menghadiri undangan tersebut. Tapi selama tidak ada kemaksiatan di tempat itu, selama tidak ada kepentingan yang lebih daripada undangan menghadiri daripada undangan tersebut, maka kita wajib menghadiri undangan saudara kita tersebut. Karena ini juga lagi-lagi akan menghubungkan kasih sayang di antara kita, saling kunjung mengunjungi, saling doa mendoakan. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila kalian diminta pendapat, diminta nasihat, fansah lahu, ya, fansahu, maka kasihlah pendapat, maka kasih nasihat. Misalnya saudara kita ingin membeli rumah dan kita sudah lama tinggal di perumahan tersebut, di tempat tersebut, di lokasi, di lingkungan tersebut, maka datanglah saudara kita sesama muslim, dia bertanya, bagaimana menurut Bapak rumah sekitar sini? Apakah bangunannya bagus, atau apakah misalnya tidak terjadi double tak surat tanah dan lain sebagainya? Maka kita orang yang mengerti tentang kondisi di mana kita tinggal tersebut, fansahu, wajib kita memberikan nasihat. Termasuk misalnya membeli kendaraan, atau misalnya dalam nasihat anak, ya, ketika saudara kita ada persoalan di anak-anaknya dan dia melihat kita cukup bagus dalam mendidik keluarga, maka ketika dia minta nasihat, fansahu, maka berikanlah nasihat, berikan pendapat kita tentunya. Yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat, hadirin wa hadirat, shaimin wa shaimat, para penonton IBS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wa idza atasha fahamidallah fasammithu. Apabila atasha, apabila bersin salah seorang daripada kalian, fahamidallah, lalu orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka doakanlah, ucapkanlah yarhamukallah. Tapi lagi-lagi syaratnya yang tadi, saudara kita bersin, lalu dia yang bersin itu mengucapkan terlebih dahulu hamdalah. Itu syaratnya. Dia mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu, fasammithu, maka kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, kita mendoakan. Nah, yang bersin tadi balik lagi, ya, dia membalikkan doa kepada kita, yahdikumullah wa yuslih balakum. Inilah kehidupan seorang muslim. Kehidupan seorang muslim itu saling terikat satu dengan yang lainnya, membangun kasih sayang di antara kita, sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi persoalan utama bagi kita. Sebab satu sisi, Allah lah yang menciptakan kita berbeda. Sisi yang lain, Allah juga yang menyuruh kita bersatu. Sekali lagi, Allah yang menciptakan kita berbeda, tapi sisi lain Allah yang menyuruh kita bersatu. Orang yang menolak perbedaan adalah orang yang menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang menolak bersatu juga menolak ketentuan apa yang diperintahkan tepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari hal-hal yang sepertinya sepele, ya, bersin, kita mengucapkan alhamdulillah, lalu orang mendengar mengucapkan yarhamukallah, lalu kita balikkan doa. Kehidupan inilah
saling mendoakan kita sebagai seorang muslim, dan itu membangun kasih sayang kita juga. Yang kelima, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat, para penonton IBS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila sakit salah seorang daripada kalian, maka kunjungilah, maka jenguklah. Sakit bisa jadi satu waktu adalah kita, lain waktu adalah saudara kita. Maka sebagai muslim kita diminta peduli, memberikan perhatian, sebab begitu kita hadir di tempat orang sakit, memang ya tidaklah obatnya diminum, dikonsumsi sama dia, tapi kehadiran kita itu bagian dari yang akan memberikan kesembuhan, memunculkan energi bagi dia. Masih banyak orang yang peduli walaupun saya sakit, masih banyak orang yang perhatian walaupun kondisi saya seperti ini. Nah, itu bagian dari terapi atau bagian dari insya Allah memberikan kesembuhan, ya, bagian dari kesembuhan bagi dirinya. Karena itu begitu kita mengunjungi orang sakit, bukanlah buah tangan itu yang utama. Yang utama itu adalah hadir kita di situ, lalu kita doakan syafaqallahu syifaan ajilan, syifaan la yughadir saqaman. Atau bisa juga terlebih dahulu kita bertanya bagaimana perkembangannya, apakah sudah mendingan. Jangan justru sebaliknya, kita menakut-nakuti. Kalau sakit seperti ini Pak, bahaya nih Pak, sebab tetangga saya juga yang mengalami seperti ini 2 hari lewat. Tidak boleh. Ya, kita mesti membesarkan hatinya, memberikan spirit, ya, mengokohkan, menguatkan, memberikan semangat kepada yang sakit, sehingga setelah kita bertanya tidak terlalu lama, jangan lama-lama. Sebab mengunjungi orang sakit itu bisa jadi dia duduk, sebetulnya dia tidak sanggup duduk, tapi begitu kita hadir, dia coba, dia kuatkan untuk duduk yang sebetulnya berbaring, tapi karena segan kepada kita. Karena itu jangan berlama-lama mengunjungi orang sakit. Datang, kemudian kita tanya kabarnya, perkembangannya, kemudian terakhir kita doakan dan pulang. Nah, itulah esensinya, dan itu insya Allah akan membesarkan hatinya untuk lebih sembuh, lebih semangat lagi. Yang terakhir, kaum muslimin wal muslimat, shaimin wal shaimat, para penonton IBS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasul mengingatkan kita, wa idza mata fatsba'hu. Mata itu bahasa Arab, bahasa kitanya mati. Ya, wa idza mata fatsba'hu. Apabila wafat, apabila meninggal salah seorang daripada kalian, fatsba'hu, maka selenggarakan jenazahnya. Inilah diajarkan oleh Islam, baik dari lahir sampai pada kematian, menjadi perhatian dari agama ini. Nah, sehingga jangan sampai terjadi kepada kita, kalau orang itu orang berkuasa, kalau orang itu orang kaya yang meninggal, kita semuanya hadir, kita perhatian, tidak ibu, tidak bapak, tidak anak, tidak kakek, tidak nenek, hadir semua. Ya, baik ketika mengafaninya, memandikan, mengafani, mensolatkan, datang ke kuburan, ramainya luar biasa. Tapi ketika meninggal itu orang susah, orang sederhana kehidupannya, justru tidak berapa orang yang datang. Ini bukanlah kebiasaan seorang muslim yang baik. Karena bagi kita, begitu ada saudara kita meninggal dan kita punya kesempatan. Jadi entry point-nya adalah punya kesempatan. Bahkan kita menyempatkan diri kita. Memang ini adalah perihal fardu kifayah. Tapi fardu kifayah ini sebetulnya adalah batas minimal, tapi Allah menginginkan kita maksimal dalam setiap kebutuhan saudara kita, hal dan lain sebagainya terkait saudara kita, termasuk penyelenggaraan jenazah ini. Kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya, kita hadiri, kita besarkan hati keluarganya dengan kehadiran kita, baik dalam mensolatkan, kemudian mengantarkan ke kuburan, termasuk misalnya ketika ada yasinan di daerah-daerah kita, maka kita hadiri, ya. Jangan sampai seperti tadi, kalau orang kaya, orang punya pejabat yang meninggal, penguasa, maka yang hadir di yasinannya mendoakan itu ramai, bahkan ya melebihi isi rumahnya, sampai ke teras, sampai ke jalan-jalan, ya, karena memang mungkin ada yang berpikir ini makanannya mesti banyak. Tapi ketika yang orang susah, yang makanannya mungkin tidak terlalu banyak, ya kita hadir cuma 2-3 orang, maka ini satu tidak musibah bagi mayat sebetulnya, karena orang meninggal itu menunjukkan siapa kita yang hidup sebetulnya, kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan 6 hal ini mengingatkan kita bagaimana menunaikan hak muslim kepada muslim lainnya, ya, yang mesti kita perankan dalam hidup kita ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari radhiyallahu anhum wa radu'an, hamba-hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.